gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah yo rek. Ngomong-ngomong tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film yang berjudul The Merciless. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini rek, bercerita tentang persahabatan yang tak biasa antara seorang mafia berpengaruh dan polisi yang menyamar di dunia kejahatan agar dapat menangkap mafia tersebut. Di balik hubungan mereka, ada pengkhianatan dan dilema yang bikin kita bertanya-tanya tentang apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Karena di film kali ini bakal banyak plot twist yang di luar Nurul. Jadi siapkan camilan, siapkan telinga. Kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang sedang santuy di pinggir laut. Yang sedang makan ini bernama Jang Fil, dan yang satunya bernama Yong Chul. Kita sebut saja Chul. Di tengah obrolan mereka yang tak bermanfaat ini, tiba dari samping seorang bernama Nikolai langsung menembak Jang Fil. Dan film The Merciless pun dimulai. Scene berpindah memperlihatkan seorang mafia bernama Han Ji Ho yang saat itu sedang menunggu seorang tahanan yang akan segera bebas dari penjara. Dan dia adalah Jo Hyun Soo. Kita panggil saja John. Han lalu membawa John pergi dengan diiringi mobil dari pengawal Han. Lalu scene berpindah di rumah seorang bos gangster bernama Go Byung. Kita panggil saja Bos Go. Yang saat itu beliau sedang kedatangan tamu, yaitu seorang polisi. Ia bernama Inspektur Chun. Maksud dari kedatangan Inspektur Chun adalah menangkap Go Byung. Namun karena tidak cukupnya alat bukti, polisi jadi tidak bisa melakukan banyak hal. Saat Inspektur Chun akan pergi, Han serta John muncul. Lalu scene tiba-tiba berpindah di 3 tahun lalu ketika Han masih di dalam penjara. Di sana terlihat para napi sedang melakukan adu tampar. Setelah salah satu lawan tumbang, giliran John yang akan mengajukan diri untuk melawan bapak ini. Pertandingan itu rupanya disaksikan juga oleh Han dan para anak buahnya. Mereka berdua bergiliran untuk menampar satu sama lain. Pada akhirnya John berbuat curang dengan mengepalkan tangannya yang dimana hal itu bukan menampar melainkan menghantam. Hingga akhirnya John menjadi sasaran napi lainnya. Han yang melihat keberanian dari John merasa tertarik untuk menjadikannya anak buah. Terungkap di sini Han adalah penguasa di penjara ini karena dulu ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Kini Hanlah yang mengatur pajak untuk kiriman rokok bagi para napi. Ia juga berhak melakukan apapun atas hal tersebut. Bahkan dia juga mendapat perlakuan spesial yang dimana dia dan anak buahnya selalu berpesta di dapur penjara. Scene berpindah lagi di 13 hari setelah keluar penjara, memperlihatkan kelompok mafia yang dipimpin oleh Go Byung sedang melakukan pesta. John yang merupakan anak baru di kelompok mereka, dirinya malah satu meja dengan bos besar mereka. Hal ini ternyata tidak disukai oleh Chul, yang dimana mereka hampir saling bunuh. Hal itu membuat bos besar yang melihatnya juga merasa tidak nyaman dan langsung menghajar keponakannya itu di depan semua orang. Kejadian tersebut membuat Chul sangat sedih. Saat di parkiran, Han yang melihat Chul menangis, merasa sangat bersalah karena kelakuan dari John membuat dia dipermalukan di depan semua orang. Bos besar yang saat itu sedang berdua dengan John menanyakan bagaimana Han saat berada di penjara. Dan kisah di dalam penjara pun berlanjut. Saat pemilihan penguasa penjara dilakukan, saat itu juga saingan dalam penjara bernama Kim muncul. Agar reputasinya tidak tergantikan, Han mencoba menawari untuk membagi pajak rokok masing-masing 50%. Namun Kim menolaknya, dan saat itu juga keadaan Han berubah 180 derajat. Bahkan anak buahnya juga dihajar petugas.
Petugas lapas lebih condong kepada Kim yang memberi suap lebih besar. Hal ini secara tidak langsung Kim menggantikan posisi Han sebagai pemimpin di sana. Semua keistimewaan yang didapat oleh Han selama di penjara sudah berpindah kekuasaan di tangan Kim Sung. Saat Han sudah kehilangan taringnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh Kim Sung untuk membunuh dirinya dengan menyuruh anak buahnya. John yang melihat aksi tersebut berusaha menghalanginya dan berakhir dirinya dan si gendut harus diamankan oleh petugas. Tapi dari hal tersebut John mendapatkan hadiah rokok dari Han. Di lain sisi, John yang melihat Han sudah putus asa dengan kekuasaannya di penjara. Saat itulah John menawarkan idenya kepada Han. Ide tersebut jugalah yang membuat kekuasaan Han kembali lagi. John meminta HP milik Han untuk memfoto ratusan rokok yang diselundupkan di penjara tersebut. Hal tersebut mereka gunakan untuk mengancam kepala sipir agar kembali menurut kepada Han. Jika tidak, mereka akan mengirim foto tersebut kepada jaksa hukum Korea. Yang pasti, hal tersebut akan berakibat fatal bagi karir si kepala sipir. Pada akhirnya Han kembali menjadi pemimpin penjara. Hal tersebut dimanfaatkan Han untuk balas dendam kepada Kim karena ia berusaha membunuh Han waktu itu. Han menanyakan kepada Kim kenapa dirinya berusaha membunuhnya. Padahal mereka tidak saling kenal atau bermusuhan di luar sana. Kim tidak menjawab pertanyaan Han, yang membuat dirinya sangat kesal dan menyiramkan air panas di tubuh Kim. Salah satu anak buah Kim tiba-tiba mengatakan kalau itu semua adalah perintah dari bos besar yaitu si Go Byung alias bos dari Han sendiri. Han yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan tidak percaya kalau orang yang dia percaya malah ingin membunuhnya. Kim Sung mengancam Han jika dirinya lepas ia akan membunuhnya. Han yang hatinya sudah bad mood dari tadi malah semakin marah mendengar ancaman tersebut. Han lalu menyiram air panas di kepala Kim hingga tewas. Setelah itu, scene berganti di masa sekarang, memperlihatkan Han dengan John sedang bermain bisbol. Di atas gedung, si bos juga memperhatikan dan membicarakan tentang Han dan menanyakan kepada Chul tentang orang suruhannya. Chul meyakinkan si bos kalau Kim Sung terkena serangan jantung saat di penjara. Jadi si bos ini sebenarnya khawatir jika rencananya untuk membunuh Han ketahuan. Makanya dia tanya kenapa Kim bisa meninggal. Padahal kita tahu Kim Sung mati karena Han itu sendiri. Dan secara tidak langsung Han juga tahu kalau si bos memang berniat menyingkirkannya. Di tengah obrolan serius mereka tentang kekhawatiran si bos kepada Han yang berpotensi menggantikannya dan juga mencari cara lain untuk menyingkirkan Han. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bola bisbol yang memecahkan kaca jendela yang hampir mengenai kepala si bos. Dari hal tersebut, si bos semakin bertekad untuk bisa menyingkirkan Han. Mereka berniat menyingkirkan Han setelah tercapai kesepakatan dengan mafia Rusia. Kita kembali di 3 tahun sebelumnya, menunjukkan rapat kantor kepolisian, membahas tentang bagaimana menangkap Go Byung ini, Ternyata, Go Byung adalah CEO Ocean Import dan kepala serikat nelayan. Namun sebenarnya bisnis itu hanya kedok bagi bisnis haram yang tengah ia kelola. Go Byung juga mensuplai PSK ke sebuah klub malam Rusia dan sosok mafia Rusia tersebut bernama Gerald yang mengendalikan 80 kargo di pelabuhan Busan. Mereka juga saling bekerja sama agar bisa menyelundupkan narkoba di Korea Selatan. Inspektur Chun ini sangat berambisi agar bisa menangkap Go Byung dengan cara memasukkan mata-mata ke dalam penjara. Dan sosok polisi yang dimaksud itu ya si John itu, Awalnya si John menolak karena harus berada 3 tahun di dalam penjara. Namun Inspektur Chun berjanji akan membayar semua biaya rumah sakit dan mencarikan ginjal untuk ibunya. Di penjara, John beralasan kepada semua temannya kalau dia ditangkap polisi karena kasus penyelundupan barang terlarang. Hal tersebut ternyata membuat Han semakin percaya terhadap John. Namun ada fakta lain yang sangat membagongkan. Saat Chul menemui Han di penjara waktu itu,
Ternyata mereka berdua rupanya bekerja sama dengan Han untuk menghabisi bos besar. Bahkan Han juga tahu kalau John adalah seorang polisi yang sedang memata-matai dirinya. Dan juga sudah menyuruh Chul untuk menyelidiki si John ini, Rek. Di tempat lain menunjukkan mayat seorang polisi bawahan dari Inspektur Chun yang di awal film. Ia ditembak mati karena kedoknya sebagai mata-mata sudah ketahuan. John juga mendengar kabar kematian ibunya tewas karena tertabrak. Membuat John menangis karena tidak percaya ibunya telah tiada. Han yang melihat John histeris hanya bisa terdiam. Dan seolah dia bisa merasakan apa yang John rasakan. Setelah 2 tahun dalam penjara, John meminta izin 1 hari saja agar dia bisa pergi ke rumah duka ibunya. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan Inspektur Chun. Padahal John sudah melakukan semua yang Chun perintahkan hingga membuat ibunya meninggal. Hal itu membuat John semakin marah. Ia melampiaskan kemarahannya dengan baku hantam dengan Han. Keesokan harinya, John mendapat kabar kalau dirinya diizinkan untuk melihat ibunya di rumah duka. Hal tersebut ternyata permintaan Han. Bahkan Han juga telah membiayai pemakaman ibunya. Saat kembali, mereka berdua mengobrol bersama dan semakin akrab. Han juga bercerita saat berusia 12 tahun. Ibunya sempat ingin meracuninya karena perlakuan buruk dari sang ayah kepada ibu. Tapi untungnya saat itu Han berhasil selamat. Namun sang ibu harus tewas karena racun yang ia buat sendiri. Hal di luar Nurul pun terjadi, yang dimana si John ini akhirnya mengaku kepada Han kalau dirinya adalah seorang polisi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kebaikan Han kepada John yang membuat si John ini sukarela mengakui dirinya yang sebenarnya. Timeline berpindah ke masa sekarang, tepat 127 hari setelah keluar penjara. John yang saat itu menjalankan misi untuk datang ke seorang penjahat bernama Choi. Choi ini, Rek, sudah terlibat banyak sekali kasus kejahatan. Mulai dari kekerasan, penyelundupan barang ilegal, sampai pemalsuan dokumen ekspor. John ini, Rek, ditugaskan untuk mengambil stempel resmi dari ekspor barang milik Gobyong yang dijegal sama si Choi ini, Rek. Saat negosiasi berlangsung, John yang tidak suka basa-basi langsung menyelupkan besi di telapak tangan Choi. Sontak hal tersebut membuat kaget semua anak buahnya. Yang kemudian semua anak buah Choi sontak menyerang John. Di luar pun juga terjadi bentrok yang sama. Terlihat di dalam John kesulitan melawan salah satu anak buah Choi yang berbadan besar. Yang pada akhirnya orang itu berhasil dilumpuhkan oleh Han. Choi dihajar habis-habisan oleh John, serta berhasil membawa semua stempel dan diberikan kepada Gobyong. Esok harinya, Han dan John berangkat untuk membicarakan bisnis dengan mafia Rusia. Setelah masuk ke dalam, Han menyuruh John untuk menunggunya sembari ia bertemu dengan Geralt. Saat John sedang berjalan-jalan di luar, tiba-tiba rekannya di kepolisian menemuinya dan memberikan jam tangan baru agar mereka tetap bisa mengawasi John. John yang melihat ada Han di sana, ia pun berpura-pura kalau teman polisinya adalah orang asing yang coba mengintip dirinya saat kencing. Hal tersebut membuat Han marah dan menghajar rekan dari John tersebut. Dari kejadian tersebut, ternyata Han tidak langsung percaya dengan John. Han juga sempat menggeledah John yang membuat kesalahpahaman antara mereka berdua. Membuat Han akhirnya bercerita kalau pekerjaan gelapnya ini membuat dirinya sering dihianati oleh semua orang yang dirinya percayai. Keesokan harinya Han mengatakan kepada bosnya kalau ia punya ide bagus untuk menyelundupkan obat yang berjumlah 50 kg. Dan di sini ada fakta lain, yang dimana saat masih di penjara, ternyata Chul memberitahukan bahwa John adalah seorang polisi. Makanya saat John mengaku sebagai polisi, si Han sudah tidak terlalu kaget, Rek. Kelicikan Han itulah yang membuat John dilema. Dia membuat John mengaku siapa dirinya sebenarnya dengan cara membuat kematian ibunya seolah-olah adalah kecelakaan. Dan membuat seolah-olah John berhutang budi kepada Han.
Ia juga berniat memperalat John untuk kepentingan mereka. Di lain sisi memperlihatkan John yang saat itu tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang ternyata itu adalah rekannya sendiri. Tujuan Inspektur Chun bertemu dengan John hanya untuk menanyakan hari transaksi narkoba dengan mafia Rusia. Namun John juga masih menunggu kepastian dari Gerald. John juga kembali menanyakan tentang siapa dalang di balik kematian ibunya. Di sini ternyata si John ini nggak benar-benar sepenuh hati berteman dengan Han. Hatinya masih dilema karena kejanggalan kematian dari sang ibu. Singkat cerita, John kembali menemui Chun dan menginformasikan bahwa transaksi akan dilakukan di hari ke-150 yang merupakan hari H pertemuan. Di malam harinya di sebuah pelabuhan, kedua mafia dari dua negara tersebut bertemu satu sama lain. Inspektur Chun yang sudah mendapat informasi tentang pertemuan tersebut sudah bersiap dengan pasukan lengkap untuk menyergap semua geng. Aparat yang mencurigai kotak-kotak yang dilempar ke laut lalu membuka kotak tersebut. Namun sesuatu hal mengejutkan terjadi, di mana isi dalam kotak tersebut adalah mainan orang dewasa. Tolong. Tolong. Hal ini membuat Inspektur Chun tidak dapat menangkap mereka semua karena kurangnya bukti. Plot twistnya, di sini ternyata rencana ini adalah rencana John. Hal ini jelas membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan dari si John ini? Terlihat di sebuah perahu, John sedang santuy dan selang beberapa saat, semua narkoba tersebut muncul dari bawah laut. Setelah dirasa aman, John segera menghubungi Han setelah uang langsung dibayarkan. Hal yang di luar Nurul kembali terjadi. Chul beranjak dari tempat duduknya untuk mematikan lampu. Di saat itu juga, Han dan semua anak buahnya menghabisi semua orang termasuk bos mereka sendiri si Go Byung. Setelah kejadian tersebut, John kemudian meminta Han untuk menembak lengannya agar Inspektur Chun serta rekannya tidak mencurigainya. Di lain sisi, Inspektur John sudah mulai curiga dengan kedekatan John dengan Han, yang mana hal tersebut tentu mengindikasikan pengkhianatan John. Kemudian John dipanggil Chun dan ditunjukkan video rekaman pembunuhan ibunya, yang ternyata pembunuh tersebut ya si Han ini siapa lagi? Di sini John benar-benar dilema. Hal tersebut membuat ia semakin bingung dengan posisinya saat ini. Saat semua gangster sedang melakukan pesta, John menelpon Han bahwa ada orang lain yang mengetahui identitasnya, dan Han tanpa berpikir panjang kalau Chul lah orangnya. Sekarang dia dalam bahaya karena surat perintah sudah dikeluarkan. Ia meminta bertemu hari ini dan membawa narkobanya di kantor Han. Namun hal tersebut adalah alibi dari John yang berniat mengadu domba antara Chul dan Han. Polisi pun juga ikut bergerak untuk bersiap menangkap mereka. Di bawah hujan yang deras, Han tanpa basa-basi langsung menghabisi Chul dengan sangat brutal. Sampai Chul tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kalau mereka hanya diadu domba. Setelah itu, Han membawa semua narkobanya dan pergi menemui John. Di luar gedung tampak Inspektur Chun serta semua anak buahnya mengawasi mereka. Di sana John menanyakan kepada Han, apakah benar ia telah membunuh ibunya? Han mengakui hal tersebut, lalu ia menodongkan senjata kepadanya. Di momen emosional ini, terlihat dari mereka berdua yang sebenarnya saling respek satu sama lain. Semua polisi lalu menggerebek gedung tersebut. Adu tembak pun tak dapat dihindarkan. Di tengah keributan itu, John hanya duduk santai dan tak peduli dengan situasinya sekarang. Satu persatu polisi tewas di tangan Han, dan hanya tersisa John yang hanya dibuat pingsan oleh Han. Dirinya lalu keluar gedung dengan tertatih-tatih. Ia terbayang-bayang momen kebersamaan bersama John. Dari arah belakang, Inspektur Chun langsung menabrak Han dan mengambil kunci mobil Han untuk mengambil narkobanya. Tak lama, John kembali muncul dan langsung menembak mati Inspektur Chun. Karena keegoisan serta ambisi Inspektur Chun yang ingin menangkap Han membuat ibunya harus menjadi korban.
Tidak hanya itu, John juga mengakhiri hidup Han dengan cara membekap mulutnya hingga ia tewas. Dan film pun ditutup dengan John yang menyesali segala perbuatannya. Sebuah film aksi yang tak hanya menyuguhkan ketegangan, tapi juga eksplorasi mendalam tentang ambisi, pengkhianatan, dan loyalitas dalam dunia kriminal. Dengan plot yang berliku dan karakter yang penuh intrik, film ini berhasil membuktikan bahwa perfilman Korea Selatan selalu punya cara unik untuk mengeksplorasi sisi gelap manusia. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.